Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh Kau pilih untuk percaya kepada Putramu Yesus, untuk mengimani Yesus sebagai Tuhan, Penyelamat dan Penebus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dan terima kasih Roh Kudus. Berkat para misionaris dari Eropa, kami semua mengimani Putramu dan percaya kepada janji-janji yang Kau berikan lewat Putramu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, setelah kematian Yesus, maka para rasul setelah dicerahkan oleh penampakan Yesus berkali-kali dan berkat karunia Roh Kudus, maka mereka berani keluar dari tanah Israel, pergi ke bangsa-bangsa lain, pergi di sekitar daerah di mana mereka berasal, keluar dari mereka sendiri. Dan mereka diinspirasi oleh Roh Kudus untuk berkarya di satu tempat, di tempat lain. Dan juga mereka menyelesaikan problem-problem yang muncul di antara mereka, seperti makanan yang haram, makanan yang halal. Maka kita bersyukur sekali lagi karena mereka berkarya keluar bangsa Israel. Dan memang karya keselamatan Yesus tidak hanya kepada orang Israel, tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada segala bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk, bahkan segala makhluk. Dan ini mandat Yesus yang besar untuk menjadi pewarta kabar gembira kepada siapapun. Dalam Injil Matius bab 28, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan inilah kita semua. Karena itulah kita bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur bahwa kita percaya kepada Yesus. Seandainya tidak, kita tetap berada dalam kegelapan. Dalam belenggu-belenggu hukum, peraturan, tata tertib yang lebih penting daripada Tuhan Allah sendiri. Menjadi beriman kepada Yesus, ya, kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, itu tidak hanya beriman kepada hukum-hukum dan peraturan yang kita dan diwajibkan. Kita menjalankan peraturan A, B, dan C, bahkan sangat jelimet, sangat sangat ketat. Ya. Tetapi kita lihat dalam kredo kita, kredo yang panjang ataupun yang pendek, yang Nisea, kita lihat bahwa Allah kita itu adalah pribadi, ya, Allah Tritunggal Maha Kudus, pribadi di mana kita bisa berkomunikasi, berdialog, dan pribadi yang akrab, yang dekat dengan kita. Allah bukan hanya jauh, besar, agung, yang tak terdekati, tetapi yang sungguh terdekati. Ya. Dia datang menjadi manusia Nazaret, manusia yang lemah. Dia datang dengan mengorbankan diri sehingga menggantikan dosa-dosa manusia, penderitaan akibat dosa manusia dengan mati di salib. Dia memberikan everything, all, segalanya kepada kita supaya kita selamat, bahagia, dan bukan hanya kita dibebaskan dari dosa, tetapi kita mendapatkan karunia Yesus sendiri. Ya. Pribadi Yesus sendiri yang diberikan kepada kita supaya kita selamat dan bahagia, dan kita mendapatkan kehidupan kekal, keabadian. Kita berasal dari Bapa, hidup di dunia supaya kita kembali kepada Bapa, supaya kita tidak kembali kepada atau tersesat oleh beban-beban dosa dan kuasa kegelapan. Tetapi Yesus datang, dan inilah suatu anugerah yang luar biasa. Karena itulah maka Yesus
mengumpamakan dirinya sebagai gembala, gembala yang penuh kasih, gembala yang penuh cinta, yang penuh care, yang memberikan hidupnya, nyawanya, yang mengenal domba-dombanya. Mengenal domba-dombanya satu persatu dengan nama. Tuhan memanggil namaku, bukan hehehe, bukan hanya menyebut, tetapi nama. Dan itu sungguh luar biasa bagi kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah beriman pada Yesus, beriman kepada pribadi di mana kita bisa berdialog, berkomunikasi, di mana kita bisa bicara, di mana kita bisa merasakan, mengalami pribadi Allah yang hidup. Dan inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Sekali lagi, bahkan kita dengan agama Kristen lainnya pun, dengan sakramen-sakramen itu, maka kita lebih dalam lagi. Saya selalu mengatakan lebih dalam, ya, the fullness of the truth, kepenuhan kebenaran. Karena Tuhan tidak hanya menyelamatkan, menebus, hadir, tetapi Dia mau masuk ke dalam, bersatu dengan kita, terutama dalam Ekaristi Suci. Ya, dengan tubuh dan darahnya Dia menyatu dalam diri kita. Dan inilah yang seharusnya menjadi kebanggaan dalam tanda petik, bukan bangga sombong, tapi suatu syukur yang luar biasa bahwa kita menjadi Katolik, bahwa saya menjadi imam, ya, setiap hari menerima tubuh dan darah Kristus yang menyatu, yang membersihkan diriku dengan segala dosa-dosaku, masa laluku. Dia menerima aku, mencintai aku, Dia ingin supaya aku mendapat kelimpahan yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan bukan hanya bahwa dalam hal materi, bukan itu. Kaya dalam hal keutamaan, dalam hal karunia. Maka Bunda Maria mendapat gelar dari Tuhan, full of grace. Ya, gratia plena. Gratia plena. Penuh rahmat. Dan kita semua penuh rahmat. Jadi saudaraku yang terkasih, meskipun kita seperti ini apapun juga, kita harus sadar bahwa kita mendapatkan karunia yang besar dari Tuhan. Ini yang seringkali kita lupakan, seolah-olah kita adalah hamba yang seperti, benar Bunda Maria melihat dirinya sebagai hamba yang hamba yang hina. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada yang keilahian, maka memang kita berada dalam kehinaan, kepapaan. Tetapi kepapaan yang diangkat oleh Tuhan. Ya, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka kita lihat dalam Yesus itu, ya, dalam Yesus Dia anak Allah ketika dibaptis. Inilah anakku yang kucintai, kepadanya aku berkenan. Ketika di atas gunung, dengarkanlah Dia, inilah anakku yang kucintai. Dan kita semua adalah anak-anak Allah. Dan ini yang jadi bukan hanya yang diciptakan. Sekali lagi, kita bukan hanya yang diciptakan. Sekali lagi, kita adalah anak khusus yang dicintai, dikasihi. Seperti Bapa mencintai aku, kata Yesus. Demikian pun Bapa mencintai kamu. Nah, ini juga berarti mengandaikan kepada kita untuk kita mewartakan juga, menjadi gembala-gembala yang baik. Anda Bapak, Anda Ibu, Anda anak-anak menjadi gembala di rumah Anda sendiri. Untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk kakek, nenek, atau pembantu di rumah Anda semua. Jadikanlah itu menjadi domba-domba yang harus Anda layani dengan sungguh-sungguh. Ya, itu jadi panggilan kita menjadi gembala memang secara khusus adalah untuk menjadi imam, menjadi orang-orang yang membawa Anda semua kepada Kristus. Anda pun juga bisa menjadi gembala dalam arti membawa orang-orang kepada Kristus. Mungkin membantu Anda. Tidak harus mereka menjadi, mungkin kalau mereka mengimani Yesus, sungguhlah. Tetapi ketika hidup kita percaya, yakin akan apa yang kita miliki, kita bagikan sebagai saksi Kristus. Ya, kepada siapa saja. Dan tentu saja secara khusus kepada para imam, kepada para misionari yang sekarang ini pergi kemana-mana, ke Afrika, ke Papua, ya, ke Kalimantan. Dukunglah, doalah mereka untuk mereka juga, supaya mereka mewartakan, membawa orang percaya kepada Kristus. Ya. Seperti Yesaya, ya, aku mendengar suara derap pewarta sabda. Dan kita semua demikian. Jadi kita semua menjadi gembala yang hidup, menjadi gereja yang hidup,
bersama-sama, bukan hanya tugas para uskup, para imam, para biarawan, biarawati Anda, kita semua menjadi orang yang hidup, yang membagikan, menyelamatkan, membantu orang diselamatkan. Semoga saudaraku terkasih semangat mencari jiwa-jiwa. Pastor Bonus ada di dalam hatiku, dalam hati Anda. Dan jangan lupa ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang sulit, ya, orang-orang yang katakanlah annoying, yang menjengkelkan gitu. Jangan putus asa. Justru mereka itu dipakai Tuhan untuk membuat kita memiliki keutamaan. Bunda Teresa dari Kalkuta mengatakan, bersyukurlah bahwa ada orang miskin, banyak orang miskin, yang termiskin dari miskin. Karena ini kesempatan bagi Anda untuk menjadi orang kudus. Ya. Jadi jangan justru kita menjadi, ketika ini yang seringkali kita lihat, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sulit, berhadapan dengan orang-orang yang menjengkelkan, berhadapan dengan orang-orang berdosa, kita marah, kita kecewa, benar, betul. Karena ini bukan soal sehari dua hari, berkali-kali mungkin suami Anda, mungkin istri Anda, mungkin orang tua Anda, mungkin anak-anak Anda. Ya, ada anak yang kena narkoba, ada anak yang sulit sekali hidupnya. Justru itulah Anda dan kita semua dipanggil untuk berkorban seperti Yesus. Yesus justru menyelamatkan kita ketika kita sudah seperti hilang, anak domba yang hilang. Dia mencari dan terus mencari. Dia berkorban untuk berkorban. Dan kita, Anda dan saya, beranikah aku berkorban? Apapun bentuknya. Entah kita berdoa terus-menerus menyebut nama Dia, atau kita meluangkan waktu dengan berpuasa, bermati raga, atau kita memberikan apa saja yang bisa, bukan hanya memberikan makanan, memberikan uang, tapi memberikan berdoa kepada Tuhan supaya mereka terbuka hatinya terhadap Roh Kudus dan membawa keselamatan dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan percaya kepada Anda, pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Dan ini mandat. Bukan kami hanya para pastor. Anda pun dalam kapasitas Anda sebagai apapun. Semoga Anda tergerak, terinspirasi dengan hal ini, yang menjadi gembala Pastor Bonus di mana Anda berada. Tuhan memberkati Anda, menggerakkan hati Anda, membuka hati Anda untuk mencari domba-domba yang hilang di sekitar Anda sendiri. Berkat Tuhan atas Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.